coba cek, confirm, jadi confirm kayak gini. Nah, mungkin saya pengen ketika setelah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Edu Coding bersama saya Sugiarto. Kita lanjutkan kembali proyek kita membuat toko online dengan Laravel 10. Dan kali ini kita akan melanjutkan bagian manage order. Sebelumnya kita sudah bisa menampilkan detail order seperti ini. Kita akan menampilkan proses update ordernya. Jadi nanti mungkin pada intinya adalah kita akan merubah status pending ini sampai ke deliver atau apa gitu. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan ada beberapa bagian yang perlu kita hapus di bagian detail order, yaitu di order show.blade. Kita masuk ke sana. Ada beberapa bagian yang nggak perlu, yang mungkin ini ke bawah dari codingan saya di project yang lain, yaitu bagi contoh di sini kita nggak perlu ini, kita hapus saja. Jadi cuma ada order status saja. Kemudian di bagian ini juga nggak perlu. Nanti kita bahas ketika kita belajar menambahkan fitur Laravel permission. Kita nanti akan bahas ke sana. Kemudian masuk ke ini mungkin sebenarnya nggak begitu penting. History progress ini kita tidak perlu bahas ini karena sebenarnya sederhana aja, tidak terlalu ada logic yang aneh-aneh. Oke, ini kita hapus dan kita cek, masuk ke browser lagi. Nah, ini beberapa error di sini. Kita masuk ke liveware controller yang ada di sini, order show. Nah, di sini kita tambahkan variabel ini can update progress. Soalnya true mungkin. Kemudian can update progress ini akan false ketika order status adalah yang pertama adalah order.status cancel, kemudian order status delivered, kemudian order status received. Dan kita tambahkan di sini juga. Oke, kalau kita cek, kita udah nggak error lagi dan muncul tombol proses order di sini. Nah, proses order sini ini sebenarnya cuma nanti akan ada muncul dialog box, kemudian kita ubah statusnya gitu. Jadi prinsipnya adalah merubah status order ini menjadi dari pending menjadi confirmed, kemudian menjadi packaging, deliver, dan seterusnya sampai ya journey dari order ini selesai begitu. Oke, dan kita masuk ke blade di sini, dan nantinya proses order ini ketika klik tombol di sini, ini harusnya dia akan memanggil form model dialog untuk diupdate. Jadi proses order ini nanti ketika diklik dia akan muncul dialog box untuk mengupdate status ordernya. Dan di sini diarahkan ke sini, tapi kita belum mempunyai komponen untuk form dialognya. Jadi kita tambahkan komponennya, tambahkan di sini PHP artisan, make liveware, kemudian admin, order update. Oke, sudah dibuatkan ininya, blade-nya. Kemudian untuk kontennya saya kopikan aja. Kurang lebih seperti ini, status segini, kemudian ada catatan perubahan statusnya, kemudian juga ada proses ininya, update statusnya. Oke, kita sudah buat formnya, kita panggil di sini. Kita panggil di sini, kita panggil menggunakan ini liveware. Oke, kita coba. Oke, ada yang error. Ada sempat label yang tidak dikenali variabelnya. Kita masuk ke bagian update di sini. Oke, kita tambahkan variabel yang dibutuhkan. Kita butuh action node, kita butuh shipping number, kemudian kita juga butuh action button label tadi, filenya adalah confirm. Kita butuh order status juga, kemudian kita butuh model order. Oke, kita coba cek. Oke, kita butuh ini next action type. Jadi nanti formnya ini akan digunakan nggak cuma jadi perubahan dari awal sampai akhir, menggunakan form model dialog ini. Public kosong, kemudian kita juga perlu ini next action array. Oke, kemudian kita coba cek, ada error ini. Nah, ini ketika diklik tombol proses order tutup, nah ini ada error, kita perlu tambahkan juga. Kita masuk ke order update, tambahkan public function close. Reset, kita coba lagi, kemudian close. Oke, berikutnya, nah ini satu terkini, ini masih error karena kita belum memanggil order berdasarkan ID yang dipilih. Nah, kalau kita cek di sini di bagian show, order show, di sini ada dispatch to. Jadi kita akan nge-trigger sebuah event ke server dari front end dengan event ini admin order update, kemudian nama eventnya adalah ini rootnya adalah ini, kemudian nama actionnya adalah ini, kemudian parameternya adalah order ID. Nah, dari sini kita bisa melisten atau menangkap order ID yang diklik. Jadi kita buat metode baru, misalnya ini on show order action, kemudian kita buat public function find order. Coba cek ini use on attribute on.
kita coba cek. Nah, ini di sini kita bisa menangkap ID order yang diklik di sini. Untuk kemudian kita ambil dari database order atau disorder. Order adalah find or fail. Ini kemudian punya adalah kita perlu ngeset record sebelumnya seperti ini. Proses order di sini nggak ada status ini dan seterusnya. Kita perlu tambahkan assign beberapa variabel. Pertama adalah this next action berdasarkan current statusnya. Nah, kayak gini. Nanti kita buat metode baru order status. Kemudian button label kayak gini. Kemudian this order status. Kemudian action type-nya juga kita perlu. Action type adalah action type. Ini action. Kemudian juga ada nanti oke, ini harusnya ada error. Kita perlu tambahkan metode ini. Kita buat privat aja. Nah, ini. Nah, di sini adalah proses mencari next action status berdasarkan current status dari di order itu sendiri. Order status adalah order, di defaultnya adalah pending. Ini cukup panjang logiknya tapi sebenarnya sederhana, kurang lebih kayak gini. Kalau current statusnya adalah pending, maka actionnya adalah confirm. Kalau statusnya adalah confirm, maka action berikutnya adalah packing, deliver, confirm, save, dan seterusnya. Ini beberapa konstan belum saya tambahkan. Kita masuk ke order, kemudian action confirm. Ini kita tambahkan. Ini confirm. Ini kita buat huruf besar aja. Confirm, kemudian packing, kemudian deliver, kemudian cancel, kemudian action confirm receive, kemudian action itu cukup. Kemudian masuk ke sini lagi ke order update. Kita perlu action label di sini. Kita perlu action label, klik action label, inform, packing, kemudian pengiriman, konfirmasi diterima, kemudian cukup. Ini kita cek ke sini, tidak ada error. Kemudian kita coba klik lagi, masih ada error di sini. Action label di bagian order update, kemudian di sini harusnya action label. Oke. Nah, di sini muncul sekarang labelnya konfirmasi, kemudian status yang akan update menjadi confirmed. Ingat statusnya pending. Berarti action berikutnya adalah konfirmasi. Status menjadi confirmed. Ini kita cek di sini, bahkan kita kasih catatan oke, lanjut proses. Ini kemudian kita klik konfirmasi. Nah, sini ada metode update yang tidak ditemukan di komponen update order. Kita tambahkan di sini. Tambahkan public function update. Oke, kalau kita cek, kita lanjutkan if pertama kita cek next actionnya apa. Jika tidak ada next action, maka kita redirect aja, kita redirect ke index lagi. Tidak mungkin terjadi harusnya, karena ya ketika sudah prosesnya tidak ada action lagi, ya harusnya tombol di sini udah nggak muncul. Ini untuk memvalidasi dari sisi backend aja. Oke, berikutnya kita buat validasi juga. Kita tambahkan rules di sini. Kita tambahkan rules, node, ini label string, kemudian ada case, misalnya if this next action type sudah deliver proses pengiriman, maka shipping number menjadi required, karena proses pengiriman harus mencantumkan resi pengiriman. Dan kita return rules. Oke, kita masuk ke sini, lagi update, kemudian kita ambil parameter dengan this validate. Harusnya ada params. Kita coba cek. Oke, lanjutkan. Ada action nya lanjutkan. Kemudian ditambahkan di sini next action adalah this next action. Kemudian kita nanti akan buat fungsi baru if this, misalnya update progress this order, kemudian paramsnya. Oke, kalau sukses kita publish event, kita ganti order, kemudian progress updated. Ini nggak perlu. Kemudian kita tambahkan ini aja. Oke, kita tambahkan flash message, session message, proses order berhasil diperbarui atau status order berhasil diperbarui, kemudian this reset, kemudian return. Selain itu maka error. Ini kita coba lagi. Nah, di sini kita perlu buat update aja, private function update progress. Ini mungkin kita tambahkan di beta section. Ini mungkin di beta sectionnya. Kemudian di dalamnya yang pertama adalah kita akan set order status, kemudian kita perlu cek untuk params actionnya adalah deliver, maka shipping number di set dengan inputan yang diisi. Kemudian di sini ada proses juga. Setelah ordernya berhasil di save, maka kita perlu ini juga if order status adalah status delivered, nah kita perlu proses untuk this confirm, misalnya stock deduction ini. Oke, coba cek. Confirm, jadi confirm kayak gini. Nah, mungkin saya pengen ketika setelah proses update-nya selesai, kita langsung close modelnya. Itu kita bisa tambahkan di order show. Kita tambahkan di bagian bawah. Di bagian bawah di sini kita tambahkan ini. Jadi ketika event modal ini sukses, yang menerbitkan
progress update event ini, maka kemudian modalnya di hide. Oke, kita coba. Nah, ini harusnya otomatis refresh. Ini harus kita listen di masuk ke order show, listen itu on, dan juga ada on cancel, on order cancel. Oke, kita lanjutkan. Kita coba langsung kirim kayak ini, muncul shipping number harus diisi. Gagal mempunyai status order. Kita coba cek errornya di sini. Kita matikan dulu di transactionnya. Nah, di sini ada field yang belum ditambahkan, yaitu field shipping number. Jadi kita perlu migration, artisan to modul make migration add shipping number to orders table. Modulnya adalah shop. Oke, jadi buatkan migrationnya. Oke, tambahkan kolom shipping number. Setelah shipping code to downnya kita tambahkan shop kolom seperti ini. Kita jalankan. Oke, kita kembali ke bagian depan seperti ini. Kemudian kita coba cek ini. Oke, sebelum ke sana kita perlu tambahkan juga di bagian variable field-nya shipping number. Ternyata belum. Shipping code juga, kemudian shipping number. Kita coba lagi. Oke, error confirm stock deduction. Berarti ini udah pindah lagi errornya. Kita refresh, ini udah deliver karena tadi sempat kita nonaktifkan untuk DB transaction-nya. Harusnya ke rollback kalau ada error seperti itu. Oke, kita coba cek ke database. Kita update aja status ordernya. Terakhir ada delivered, kita balikan ke packaging. Ini tadi udah sempat masuk untuk shipping number-nya, shipping code juga. Nah, errornya terkait ini, confirm stock deduction kita belum punya metodenya. Berarti kita buat metode ini, di dalamnya adalah proses mengurangi stok yang ada di product inventory. Ini sudah saya siapkan sebelumnya, jadi seperti ini. Logiknya seperti ini. Confirm stock deduction adalah proses memproses order itu untuk mengurangkan stok yang ada di inventory. Caranya adalah data order ini kita looping itemnya, kemudian dari item itu kita dapatkan product ID. Nah, product ID itu untuk mencari product inventory. Kita tambahkan juga ini use product inventory, kemudian dicari. Kalau ada inventory itu proses update kuantitinya atau stoknya. Jadi stok afternya adalah current stock yang ada di tabel inventory dikurangi dengan jumlah item yang ada di order, kemudian inventory di update. Oke, kita coba cek ini. Misalnya ini adalah order ini, kita cek di bagian inventory-nya, di bagian order itemnya, order item. Oke, di sini order ID, order item. Nah, ini ITE-nya ini. Misalnya ini kita ambil sampel satu aja. 70, kita masuk ke tabel product inventory. Oh, ini sempat minus karena tadi ada error, terusnya aja 10 kayak gini. Kemudian kita coba lagi kirim. Nah, sekarang sukses, tidak ada error. Kita cek di sini. Masih ada error di sini. Product inventory. Kita coba cek. Kita coba matikan dulu DB-nya, DB transaction-nya. Kemudian ini kita matikan dulu save-nya. Kita balikan ke packaging. Kemudian kita debug di bagian stoknya. Oke, kita coba lagi. Ini stoknya adalah minus. Kita coba kembalikan lagi. Order ID-nya adalah 19. Baca 10. Kemudian kita coba cek. Oke, 10. Kemudian masuk lagi di sini. Jadi ini adalah produk ID yang akan digunakan. Stoknya adalah 10. Dan kita coba cek item kita-nya. Item kita adalah 3. Maka stok afternya adalah harusnya 7. Oke, 3. Inventory stock. Inventory ini harusnya adalah GTY. Inventory GTY, kita coba cek afternya adalah 7. Oke, kita coba. Nah, ini mungkin juga kita tambahkan seperti ini, validasi. Afternya adalah lebih kecil dari 0, maka ambilkan error. Kita balikan lagi, ini save, hidupkan lagi. Oke, kita coba. Oke, stoknya adalah berkurang jadi 7. Oke, berarti sampai di sini kita sudah bisa mengubah status order. Mulai dari pertama adalah pending, kemudian confirmed, kemudian packaging, deliver, dan delivered seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah bisa mengupdate status order dari pending sampai ke delivered. Dan saya kira untuk pembahasan ini dikatakan cukup bagian order. Nanti kita akan beralih ke bagian role permission dari user yang ada di toko online yang kita buat ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.